satu fenomena yang menurut saya menarik ketika kita dalam kondisi menghadapi pandemi COVID, tapi ternyata realisasi investasi yang masuk ke Indonesia itu masih bisa positif. Dan di semester pertama ini saya juga melihat ada pertumbuhan total ya, foreign direct investment maupun domestic direct investment itu sebesar 10%. Dan salah satunya yang cukup banyak masuk tadi disebutkan juga kan dijelaskan masuk ke kawasan industri juga properti di situ. Nah, kalau salah satu faktornya kelihatannya ini juga berkaitan dengan kegiatan manufaktur di Indonesia yang relatively strong gitu ya. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini kita lihat indeks PMI kita, manufacturing index kita relatively berada di atas level ekspansif atau di atas level 50 gitu ya untuk beberapa bulan terakhir, bahkan sempat mencatatkan rekor tertinggi baru gitu ya. Kemudian juga demand cukup baik. Kita lihat data-data ekspor itu cenderung terus positif per bulan, tiap bulannya gitu ya. Kemudian juga data terakhir bulan Juni kemarin, ekspor dan impor kita relatifly berada di atas ekspektasi untuk pertumbuhannya secara year on year gitu ya. Jadi kelihatannya demand dari luar ini memang besar sehingga ada peluang bagi pelaku usaha ini untuk mulai berinvestasi lagi. Sehingga ya salah satu yang diperlukan memang adalah kawasan industri gitu. Jadi saya melihat ke situ itu untuk karena memang tadi ada persiapan untuk pemulihan ekonomi, juga demand yang memang kelihatannya masih cukup besar dari eksternal. Data-data manufaktur lain dari negara lain juga relatifly positif. Yang terakhir itu adalah dari Jerman, Euro area, juga United States yang relatifly berada di atas ekspektasi untuk data terakhir di bulan Juni gitu. Nanti Tiongkok juga minggu depan akan ada update gitu ya. Nah, itu diperkirakan masih bertahan di atas level 50 ekspansif. So, kelihatannya itu sih. Jadi salah satu pendorong nih kenapa sektor atau kawasan industri ini atau properti ini masih menjadi salah satu tujuan investasi gitu mungkin. Baik, dengan proyeksi meningkatnya investasi di kawasan industri, lalu emiten-emiten kawasan industri mana yang menjadi pilihan untuk diperhatikan oleh investor? Oke, kalau untuk emiten, saya fokus pada satu emiten ya, karena secara value transaksi atau likuiditas juga relatifly cukup besar ya. Kemudian laporan keuangan terakhir atau kinerja terakhir ini juga baik dan juga punya produk yang cukup menarik terkait dengan kawasan industri, yaitu AKRA atau AKRA Corporindo gitu ya. Laba terakhir menunjukkan pertumbuhan 27,53% gitu ya. Itu seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang 7,05% year on year gitu di Q2 kemarin ya. Kemudian juga terkait dengan hal itu, AKRA ini juga berencana membagikan dividen interim sebesar Rp60 per lembar. Kalau kita bandingkan dengan penutupan kemarin, dividen yield-nya itu sekitar 1,88% gitu ya. Nah, kemudian juga kan AKRA ini memiliki kawasan industri yaitu Java Integrated Industrial and Port Estate. Itu adalah satu kawasan yang memang terintegrasi di situ dengan aset dan infrastruktur yang bisa dikatakan cukup baik dan memang sudah siap gitu ya untuk menerima investor yang memang mau berinvestasi di sektor real terutama di Indonesia gitu. So, dari data terakhir juga menunjukkan penjualan tanah di kawasan industri untuk AKRA ini mencatatkan pertumbuhan sampai dengan 121,27% secara year on year. So, ini suatu kinerja yang positif dan tadi dengan dukungan arah ekonomi Indonesia yang trennya mulai membaik terutama di Q2 gitu ya. Momentum ini diharapkan bisa berlanjut dan ini bisa mendorong atau menarik investasi untuk masuk lebih banyak lagi ke Indonesia gitu ya. Nah, level-levelnya sendiri untuk saat ini memang berada di area overbought ya, jadi memang rawan terjadi profit taking atau ada potensi pullback. Tapi saya melihat ini masih pullback normal, potensinya ke kisaran 3.500 sampai dengan 3.400 selama bertahan di atas level itu masih jadi level yang cukup menarik untuk entry gitu ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.